Oke guys, jumpa lagi bersama aku Kodok Medan dan sahabat aku Bilang Medan. Dan kali ini kami akan melakukan podcast tentang Boru Batak, di mana kita udah mendatangkan dua narasumber, yaitu bersama Bang Wendy dan Halo. Bang Johan. Jadi kami akan bertanya-tanya sedikit tentang Boru Batak nih Bang. Pendapat abang-abang ini tentang Boru Batak. Apa yang membuat Boru Batak itu, kan kita banyak kalau Boru Batak itu banyak yang udah tua dulu baru nikah gitu. Apa yang membuat mereka bisa seperti itu, Bang? Menurut pendapat abang dan tanggapan abang tentang Boru Batak itu apa sih, Bang? Ini sekarang siapa nih? Aku atau Bang Johan? Iya. Otomatis Bang Wendy dulu. Oke. Kalau menurut aku itu ya, kalau perempuan Batak itu memang mereka tuh lebih mengutamakan keluarga, karirnya dulu daripada diri sendiri. Tuh, karena karena aku sendiri juga orang Batak. Jadi perempuan Batak itu dia banyak yang mengutamakan apa sih namanya tuh, mengutamakan pendidikannya, mengutamakan karirnya gitu untuk masa depannya sendiri. Soalnya Batak tuh mahal, Bang. Batak mahal ya? Batak tuh mahal. Adat Batak tuh menikah tuh mahal. Mahal ya? Iya, itu dia. Kira-kira tuh dari Bang Johan ada yang perlu ditambahin mungkin? Menurut pandangan saya, perempuan-perempuan Batak ini banyak juga korban-korban sinetron. Korban sinetron ya? Tahu kenapa dibilang korban-korban sinetron? 3M ya? Apa itu 3M? Menyanyi, menari, dan menangis. Iya benar nggak? Bukan seperti itu. Jadi seperti ini. Contoh kamu pekerjaan kamu hanya tukang beca, kamu itu tidak berlaku, tidak dipandang. Namun kalau kamu sebagai manajer, kamu berharga di mata mereka. Enggak kisah nyata. Sementara di mana cinta itu? Mencintai perempuan Batak, dia menilai bukan dari cinta si lelaki ini, bukan menilai dari cinta pemuda ini, namun ke pekerjaannya. Babat bibit bobotnya, Bang ya. Babat Bibit bobot. B3 jadi bukan 3M, Bang. Jadi kalau menurut aku, Bang ya, itu kan menurut abang. Tapi kalau menurut aku, karena apa cewek Batak itu susah menikah? Kalau menurut aku itu tanggapan kita berbeda, Bang. Kalau menurut aku, cewek Batak itu adalah cewek yang keras. Kenapa keras kau bilang? Keras, Bang. Apa yang keras, Bang? Dengan nada tinggi. Oh ya. Beneran dengan nada tinggi. Bayangin, mereka itu sebenarnya penyayang, Bang. Bangun pagi jam 7, dia bukan apa. Suamiku udah makan, bukan yang tanya, babi kasih makan lupa ucap katanya. Bisa babi duluan, Bang, daripada awal. Babi. Itu pengalaman, Bang ya? Pengalaman yang sangat gokil, boy. Hah? Bisa babi mana mungkin lah, ya kan babi. Lebih enak jadi babi sekarang. Itu pun Bang Kodok pergi juga ngasih makan babi. Kasih makan babi dulu baru saya makan. Baru dianggap ya? Baru dianggap. Berarti lebih berharga babi dari Bang Iya, Kodok. makanya ngeri lah. Sungguh sangat nih. Dan itu yang membuat Boru Batak mungkin salah satunya susah mendapatkan jodoh di usia dini ya. Karena memang mereka boleh punya ini babi. Lebih mengutamakan babinya ya? Babi ini. Pernah nggak, Bang Do? Salah mandikan, babi sama abang. Pernah salah mandikan? Jangan kayak gitu. Pasti pernah lah ya. Tapi sekarang ini kan Bang bicara tentang babi nih ya. Babi ini adalah hewan yang sangat-sangat istimewa dalam kehidupan dunia Batak kan. Kita tahu kalau kita menikah, babi selalu dipotong. Dia mengorbankan nyawa. Mau mati, dia mengorbankan nyawa. Kita lahiran, dia mengorbankan nyawa. Cuman yang nggak habis pikir, kenapa babi selalu disebut-sebut? Kenapa, Bang? Pada saat berantem, babi kali kau ya. Kasihan si babi udah berkorban, masa dibilang babi kali kau ya. Berarti babi itu selalu menderita lah ya. Menderita seperti babi ini. Bang Do, dari mimik wajah yang sering tersakiti itu kau, Bang Do. Gini aja. Babi sekarang pintar-pintar, Bang. Hah? Dikasih uang goceng beli nasi, saya kasih lebah ke babi. Ya, jelas Bang ya. Kita sekarang kan bicara tentang babi dan perempuan Batak. Jadi pertanyaan yang kedua, Bang. Oke, kita selesaikan dulu tentang babi. Pertanyaan yang kedua. Kalau disuruh abang memilih Boru Batak atau yang bukan Boru Batak? Bang Johan? Ini dulu aja. Oke.
Soalnya Bang Wendy ini kan wajah tampan ini kan. Lebih Wendy lebih ke petualang cinta. Petualang cinta. Ini abang ini bukan petualang cinta. Capek-capek dari butuh cinta. Mencari motor berarti cinta yang bekas-bekas dong. Iya gitu. Soalnya serupa SMA, serupa mantan awal. Kalau aku ditanya disuruh milih perempuan untuk menikahi perempuan Batak atau suku yang lain lah ya gitu. Kalau menurut aku lebih senang kayaknya suku yang lain daripada suku Batak. Kenapa? Karena ya ruang lingkupku ini keluarga besarku sudah Batak. Jadi setidaknya ya dari aku sendiri, aku tuh pengen mempelajari suku-suku yang lain. Suku-suku di Indonesia ini banyak gitu loh. Jadi aku pengen pelajari. Ya kalau bisa boleh nanti aku punya banyak istri, aku punya suku Sunda ada, Manado ada, Papua ada. Oh, kamu mau jual barang lo ayam? Petualang cinta. Tapi petualang cinta. Yang terbesar. Iya, jadi dikumpulin suku-suku satu Indonesia ini. Enggak satu. Kalau pengalaman kodok bang, ini rusak-rusak di lapangan juga soal percintaan. Bukan masalah Dengar dulu bang, dia yang nanam orang yang manen. Contohnya gini, kemarin kan jumpa cewek nih, dia yang ngasih duit, aku yang manen. Tolong kamu ambilkan dulu minumannya. Musim kering lagi. Oke siap babi. Iya babi ya, bukan aku. Ini udah pertanyaan udah gokil. Ada Batak, ada babi. Di mana itu babi itu memang istimewanya dari orang Batak. Oh iya. Babi ya Sinaga. Aduh. Ini bang gelasnya beda dia, ini dedak satu. Makanan babi kan dedak. Silakan diminum. Kenapa ini lebih satu? Karena dia mau tambuh. Udah boleh minum nih bang? Boleh. Tapi sebelum minum tiup-tiup dulu. Ya. Iya. Campuran dedak ada nih bang. Oh iya ada ya. Dan pertanyaan yang ketiga adalah apa yang membuat abang yakin? Apa yang membuat abang yakin kalau melihat orang itu adalah burung Batak? Sementara abang belum tahu siapa dia. Pertama, Logat suara ya? iya kita ngelihat dari nada suara, benar kata bang bilang. Nada suara. Itu salah. Kalau saya dari wajah. Oh, wajah. Amuba, asli muka Batak. Amuba ya, asli muka Batak ya. Amusi bang. Amusi, asli muka sial. Asli muka sial. Amuba juga asli muka babi. Amusi. Kamu tuh asisten saya, kamu dukung saya, bukan untuk menjatuhkan saya. Tapi bang Kono sering sial ya? Sial dalam percintaan gak? Sial dalam segala. Orang yang nanam. Awak yang nanam, orang yang panen. Awak hancur, orang yang senang ya kan. Buktinya dia saya suruh bawa mobil bisa dia yang dapat cewek. Saya enggak. Aduh, memang cewek itu memang buta. Dia belum tahu ketampanan saya. Dia keren Shinchan. aku ya. Malah berapa? Jadi pertanyaan yang ketiga tadi yang membuat abang yakin itu dari logat bicara. Lain logat bicara. Kalau misalnya orang Batak tuh dia kan khas dia tuh dengan nada bicara yang keras. Jadi dia tuh tidak memang tegas. Belum dibilang keras sih enggak sih, cuman lebih tegas. Cewek Medan tuh lebih tegas gitu aja sih. Jadi kalau menurut abang dari mana? Kalau menurut saya pribadi sekarang ini udah sulit ya, karena banyak juga saya lihat wajahnya seperti suku lain. Ternyata baru Batak. Iya benar. Tanya kan kita nggak mengetahui. Iya. Tapi kalau menurut aku abang Johan lebih cenderung karena abang Wendy itu bilang dari logat bicara. Iya. Kalau abang berjumpa baru Batak orang bisu, sampai mati kita berkata itu orang Batak. Iya. Abang tahu tidak? Tahu kan dia baru Batak? Tengok KTP lah. Ya, jadi kalau menurut abang itu mungkin satu hal yang konyol dan ini ya. Jadi sebutkan beberapa alasan dari abang ya, dari menurut abang-abang ini burung Batak itu adalah orang yang selalu sayang. Kok bisa abang kayak abang Johan tahu orang Batak itu selalu sayang dengan keluarga? Kan emang abang pernah mengalami itu atau hanya sekedar melihat?
Sebutkan alasan abang itu, kenapa abang bilang seperti itu. Saya mau ini buat Dari saya, buat abang John dulu. menurut saya perempuan Batak itu kenapa dia sayang keluarga, dia memprioritaskan anak dan suami, dan satu lagi yang diprioritaskan ini ibu kandungnya ya. Ibu kandungnya. Makanya guru Batak itu Bang Wendy, tahu gak istilah mareda itu? Mareda. Maksudnya itu mareda Berkata ipar. Adik perempuan dari si suami. Eda itu artinya adik Ipar. atau kakak dari suami, ipar ya. Ipar. Eda ya. Jadi mereka ini sering bertengkar karena guru Batak ini lebih yang diprioritaskan itu ibu, anak, suami. Suami nomor 3 ya. Yang diprioritaskan itu suami nomor 3. Jadi ibu kandungnya, anaknya, suaminya. Jadi mereka itu ini rasa sayang mereka ini kenapa seperti itu? Karena ibu ini masa lalu, anak masa depan, suami masa sekarang atau masa saat ini. Jadi mereka itu lebih realistis gitu, memandang sesuatu hal itu sudut pandangnya lebih jauh. Mereka menyayangi kita ini, itu tadi saya bilang. Mereka juga belajar juga memahami situasi. Mereka itu tidak malu, kayak Bang Kodok bilang tadi, melihara babi, ya melihara B2 ya, bahasanya lebih lembut. Melihara B2, mereka tidak malu, walaupun badan mereka bau apa, tapi demi prinsip tadi, mereka memperjuangkan ibu, anak, dan suami. Demi suatu prinsip itu mereka tidak sungkan-sungkan. Walaupun kita lihat kalau di pajak itu ya, kalau pernah pajak Sambu Bang Kodok pernah ya, mulai mereka pagi-pagi sudah bangun di jalanan, di aspal-aspal itu, kadang di emperan-emperan Meringgi-ringgi lah istilahnya Bang ya. Mereka habis-habisan. Kalau kita lihat itulah perjuangan seorang ibu atau perjuangan seorang guru Batak. Jadi itu suatu bukti kasih sayang. Kalau kita bilang dia bilang dia sayang tapi tidak ada buktinya, itu nol. Saya itu hanya sebuah pembohongan besar saja. Jadi itu suatu bukti mereka menyayangi. Jadi sayang mereka itu memang menurut saya sayangnya mereka ibu, karena ibu masa lalu, anak masa depan, suami masa kini. Jadi itu dan suami masa kini, dan nomor 4 tuh diri sendiri. Diri sendiri tuh selalu nomor 4. Kenapa? Karena perempuan Batak nih ya, aku melanjutkan dari omongan Bang Juan ya. Karena perempuan Batak nih setelah dia berkeluarga, dia tuh tidak terlalu mementingkan dirinya sendiri. Itu nomor terakhir. Yang pertama 1, 2, 3 tadi yang dijelaskan Bang Juan, baru diri sendiri gitu. Itunya sih dia. Makanya sih jadi perempuan Batak tuh sebenarnya jangan malu, pokoknya tetap harus bangga dengan suku sendiri gitu. Walaupun ya dia sampai sekarang ya belum menikah, ya goalsnya orang tuh beda-beda. Ada goalsnya orang yang cepat menikah, ada yang goalsnya orang lama menikah. Tapi memang dalam menikah dia berkarir. Memang gitu, jodoh di tangan Tuhan ya Bang ya. Iya. Ya, ada juga Bang yang lama menikah karena nggak laku-laku. Ada. Itu saking memilih-milih ya Bang. Dia mau nyari Japanes. Jangan bilang katanya, ada juga yang lama menikah nggak laku-laku, jangan bilang ke muka aku. Aku merasa nih. Soalnya ya, aku merasa. Jadi, oke guys, jadi kan kita udah tanya-tanya 3 pertanyaan, dan buat kamu yang di luar sana yang memang belum mendapatkan jodoh, apalagi orang Batak, ketahuilah jodoh itu di tangan Tuhan, dan jangan mau diatur-atur oleh jodoh, sebab jodoh itu adalah pilihan hidup. Oke, sampai jumpa. Buat Anda yang suka, Anda dapat like, subscribe, atau share di keseruan channel Kodok Medan, Gilang Medan. Oke, jangan lupa sekali lagi like, subscribe, atau share di channel Kodok Medan. Bersama teman aku si Babi Gilang Medan. Amusi Medan. Oke, sama-sama kita katakan horas. Oke ya Bang, cocok. 1, orang Batak, 2, bangga jadi Batak. Bangga jadi Batak. Horas. Thank you.